Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Sultan, beragama Islam, tempat tanggal lahir 1 Juni 1992. Saya berasal dari Banyuwangi, mengajar di SMP Negeri 3 Bongorejo satu atap dengan SD Negeri 3 Temurejo. Saya PPG PAI batch 2 tahun 2024 di Uinhas Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti ketika Pak ucapkan selamat pagi, kalian jawabnya pagi. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa ya? Nah, ayo kita coba lagi. Selamat pagi. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Terima kasih, luar biasa. Gimana kabarnya hari ini? Apakah ada yang tidak masuk? Semuanya masuk ya? Sebelum pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa mulai. Alhamdulillah, pada pertemuan hari ini kita sudah sampai bab mari mengaji dan mengkaji Quran surat At-Tin. Ini sudah pada semester 2, semuanya kelas 4 ya. SD Negeri 3 Temurejo. Namun sebelum Pak Sultan akan menjelaskan mari mengaji dan mengkaji Quran surat At-Tin, Pak Sultan akan menceritakan salah satu kisah dulu. Next. Ya. Jadi pada tahun 1830 ada seorang peneliti pengarang kitab Tahlilul Muta'alim namanya Syekh Azhar. Syekh Azhar itu sudah meneliti dari dulu itu banyak orang mencari ilmu, tapi yang mendapatkan kemanfaatan dan keberkahan ilmu itu hanya sedikit. Setelah diteliti, kenapa banyak orang mencari ilmu tapi
tapi hanya sebagian yang mendapatkan manfaat dan berkahnya ilmu. Setelah Syekh Az-Zarnuji dalam kitab Ta'limul Muta'allim meneliti, ternyata orang tersebut mencari ilmu karena tidak mengetahui syarat hukumnya. Apa syaratnya ilmu? Ada 6. Dalam kitabnya diterangkan, alala tanalul ilma illa bisittatin ta'umbika amadmu bihabi bayani. Ingatlah wahai anak-anakku, kalau kalian ingin sukses dalam belajar, dalam mencari ilmu, maka harus mengetahui beberapa syarat. Apa sih syaratnya? Dukain wafirsin was tibarin wa bulgotin wa irsyadi ustadi wa kuli zamani. Ada 6 syarat ketika kalian ingin mendapatkan kemanfaatan dan keberkahan dalam mencari. Yang pertama, dukain yaitu adalah harus orang normal atau cerdas, bisa membedakan warna merah dan putih, bisa membedakan baik dan buruk. Ini semuanya yang hadir normal ya. Bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Bisa. Ya. Yang kedua, selain dukain, harus irsin. Irsin itu banget senangi, harus suka atau cinta dengan ilmu. Semua yang berkaitan dengan ilmu harus kalian sukai, termasuk gurunya. Ojo ngrasani gurune, termasuk sekolahnya. Ojo ngrasani sekolah, termasuk lingkungannya. Jadi yang berkaitan dengan ilmu, guru, sekolah, lingkungan, teman-teman kalian, ya harus semuanya mendukung agar kalian bisa mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Itu salah satu syarat dari ilmu. Makanya kalian sekarang belajar sungguh-sungguh harus punya rasa suka. Gitu ya anak-anak. Next. Ya, selanjutnya pada mari mengaji dan mengkaji Quran surat At-Tin. Ya, ini ada tujuan pembelajaran, ada 2 tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Yang pertama, kalian dapat membaca dan memahami bacaan serta arti Quran surat At-Tin dengan benar dan takdir. Nanti kita akan membaca bersama Quran surat At-Tin dan otomatis kalian juga pasukan ingin menghafalkan Quran surat At-Tin. Yang kedua, dapat menganalisis hukum bacaan nun, sukun dan tanwin yang terdapat dalam Quran surat At-Tin. Jadi pada pertemuan hari ini kita fokuskan ke tujuan pelajaran yang kedua dulu, menganalisis hukum bacaan nun, sukun dan tanwin yang terdapat dalam Quran surat At-Tin. Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas arti Quran surat At-Tin. Lanjut ya. Di sini ada pertanyaan
pertanyaan pemantik kan? Ya, sebelum kita membahas tentang Quran surat nanti, siapa yang pernah mendengar surat Akhir? Saya. Sudah pernah mendengar ya? Coba Mbak Sivi, ayo bacakan satu ayat saja hafalkan surat Akhir. Luar biasa, tepuk tangan untuk Mbak Sivi. Nanti kalau teman kalian ada yang bisa menjawab ya, kita tepuk jempol. Maksudnya tahu bisa tepuk jempol. Ini tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri. Bagus, gitu ya. Coba kita mulai lagi. Satu, tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri. Bagus. Ya, yang bisa menjawab nanti kita tepuk jempol. Ya, yang kedua, menurut kalian mengapa Al-Quran harus sesuai dengan hukum tajwid? Siapa yang bisa? Ayo, Mbak Zahra. Karena baca Al-Quran agar sesuai artinya. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri. Bagus. Jadi jawabannya benar ya. Yang kedua, alasannya kenapa kalau kita baca Al-Quran kok harus sesuai dengan tajwid? Ada yang bisa lagi? Ya, Mbak Adita, kenapa? Karena bacanya agar semakin Luar biasa, tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri. Bagus. Luar biasa. Ya, berarti kalian sedikit banyak sudah mengerti dan tahu tentang Quran surat Akhir. Lanjut. Ya, sekarang kita membaca bersama ya, membaca bersama-sama Quran surat Akhir. Ya, maksudnya diawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita seperti yang sudah Pak sampaikan tadi, tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini membahas tentang nun sukun dan tanwin. Ketika
ada nun sukun atau nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah 28 itu mempunyai 5 hukum bacaan. Mempunyai berapa? 5 hukum bacaan. Lanjut. Yang pertama, ketika ada nun sukun atau nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf ba, maka itu dibaca ikhlam. Dibaca apa? Bagaimana cara bacanya? Contoh, nun mati bertemu dengan ba, asalnya min ba di menjadi min ba di. Ya, seperti itu ya. Ya, itu adalah bacaan ikhlam. Yang kedua, ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ro, lam, maka dibaca idgham bila guna. Cara membacanya tidak gabung. Jadi memasukkan suara nun mati atau tanwin ke huruf ro dan lam tanpa bergabung. Contoh, awalnya min ladunhu menjadi mil ladunhu, memasukkan tanpa bergabung. Yang ketiga, ketika ada nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf ya, wawu, mim dan nun, maka dibaca idgham guna. Cara membacanya bergabung. Ya. Kalau ketika ada teman-teman bertemu dengan ya wawu mim nun, oh berarti dibaca idgham guna. Cara bacanya. Yang keempat, ketika ada nun mati dan tanwin bertemu dengan hamzah, ha, ha, kha, ain, ghain, maka dibaca idgham khalqi, harus dibaca jelas atau tidak berdengung. Contoh, man amana, itu bertemu dengan hamzah. Man amana nggak boleh, man amana nggak boleh. Harus jelas, tidak ada ngomong. Dan yang terakhir, ketika ada nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah selain hurufnya ikhlas, idgham bila guna, idgham biguna, tidak hati, sisanya ini namanya dibaca ikhfa hakiki. Cara bacanya juga harus bergabung. Nah, ini hurufnya ikhfa hakiki apa saja? Ada yang tindakan anak-anak? Tidak ada, berarti Pak akan bentuk masing-masing kelompok. Ya, pada kelas 4 ini kan jumlahnya 8 anak. Pak akan membentuk 2 kelompok. Next. Ya, di sini ya, Pak sudah membentuk kelompok ini. Seperti kelompok biasanya, ada kelompok 1 itu Febiola, Natasha Bunga, Rivandra dan Jovina. Hadir? Hadir. Coba katakan semuanya. Oh bagus, sudah satu kelompok berarti ya. Kelompok yang kedua, Altika Fatimah, Adita Nafita, Azahra dan Nailan Srife. Hadir semuanya? Hadir. Ya, ini di sini sudah Pak Sultan Roti, sudah Pak tulis, Mas
masing-masing kelompok mendapatkan pertanyaan yang berbeda. Pertanyaan tentang apa yang sudah Pak Sultan jelaskan kepada kalian tadi. Untuk kelompok satu kelihatan ini ya. Ya, pada lapan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, ini hukum bacaan memati bacaan ada beberapa hukum bacaan memati dan tanwin disebutkan terus jelaskan. Paham ya? Yang kedua ini illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ada berapa hukum bacaan memati dan tanwin, sebutkan dan jelaskan ya. Itu ya, dirapatkan atau didiskusikan dulu dengan kelompoknya masing-masing. Kalau sudah ketemu, nanti terus kita lanjutkan. Kan ya, nanti siapa yang lanjutkan? Siapa kelompoknya, kelompok dua ya? Diskusikan ya. Untuk kelompok satu yang maju nanti siapa? Mana? Jelas. Ya. Kalau ada kendala bisa ditanyakan sesuai dengan arahnya itu tadi ya. Sudah selesai ya diskusinya? Sudah. Masing-masing kelompok sudah menemukan jawabannya? Sudah. Sudah didiskusikan? Sudah. Itu berarti kalian maju sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Jadi kelompok satu ya. Kelompok satu pada Benjola, Natasha, Rifanda, dan Jovina untuk maju ke depan untuk mempresentasikan jawaban yang sudah Pak Sultan tuliskan. Ya, jawabannya dipresentasikan ya, semuanya maju. Ya. Kelompok satu untuk menjelaskan soal dari Pak Sultan ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Pada surat At-Tin ayat 4 di atas terdapat beberapa hukum bacaan mati dan tanwin. Sebutkan dan jelaskan. Ada satu, yaitu bacaan ikhfa hakiki. Contohnya bersukun bertemu sin pada lafaz khalaqal insana. Khalaqnal insana. Ya, cara bacanya bagaimana? Iya, berdengung. Tepuk jempol untuk kelompok satu. Jempol kanan, jempol kiri, bagus. Ya, bisa kembali. Lupa. Ya. Terima kasih untuk kelompok dua ya. Kelompok satu, mohon maaf. Dilanjut dengan kelompok dua dengan Altika, Adita, Azara, dan Mailan Ziper. Semuanya maju ke depan untuk mempresentasikan pertanyaan ini. Ayo maju. Semuanya di sini.
Kami dari kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan dari pasukan ini. Kelompok 2 ingin menjawab soal dari Pak Sultan, yaitu pada surat Al-Jin ayat 6 di atas terdapat berapa huruf bacaan mati dan tanwin, yaitu ada 1. Pada 3, cara membacanya jelas, yaitu pada lafaz ada ghairul mamnun, yaitu tanwin bertemu ghair. Ya. Ayo tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri. Bagus. Terima kasih untuk kelompok 2 bisa kembali ke tempat duduknya. Terima kasih anak-anak sudah mempresentasikan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kalau tadi kalian sudah berdiskusi sesuai dengan kelompoknya, setelah ini kalian akan Pak Sultan ajak mengisi kuis yang sudah Pak Sultan siapkan. Artinya disiapkan ya. Artinya disiapkan. Ini linknya Pak Sultan share di grup kelas kalian. Jadi kalian bisa melihat link di grup kelas. Tapi nggak tampil di sini. Kenapa? Karena laptopnya pakai laptop ini. Ya, ini bisa pasang lihat. Ya, next. Pasang beri waktu. Kuisnya ini ada hanya 5 menit. Ya. Misalnya ada 10. Ya, sudah pesan share di grup, kalian klik linknya di grup. Ya, itu waktunya per soal hanya 30 detik ya. Hanya 30 detik. Luar biasa, setelah tulis tadi nilai yang tertinggi Pak Ustadz cek nilainya adalah Adita. Jempolnya Adita. Jempol kanan, jempol kiri. Ya, selamat untuk Adita. Next. Ya, ini ada KPD-nya ya. Ini sesuai dengan yang tadi sebenarnya sudah Pak Sultan cantumkan di ISIS yang kalian isi tadi. Ini ya, surat dari berapa? Ya, ini sesuai yang benar tadi ya. Ini sudah Pak Sultan share sesuai dengan pertanyaan di ISIS. Ya, yang sudah diisi oleh kalian. Ada. Ya, sebelum Pak Sultan akhiri, ya, pada pertemuan hari ini sudah berakhir. Yang terakhir, Pak Sultan sudah menjelaskan tentang Quran surat Mati dan bacaan nun mati dan tanwin. Maka dari itu, pada pertemuan selanjutnya seminggu lagi pada hari Selasa besok, kalian jangan lupa dihafalkan surat Kalau sulit menghafalkan, kalian bisa mendengarkan lewat HP. Ya, dihafalkan. Setelah dihafalkan, ini yang yang pertama. Yang kedua, kalian nanti malam setelah maghrib, kalian membaca Al-Quran.
lihat surat apa, ayat berapa sampai berapa ditulis, terus menemukan bacaan notasi dan tanwin menemukan berapa bacaan. Ya, kalian foto, setelah itu kalian kirim ke nomor WA Pak Sultan. Paham ya? Jadi contoh kalian baca satu lembar, kalian foto, terus kalian kritisi ada berapa bacaan memati dan tanwin. Dan dikumpulkan Selasa berikutnya. Itu ada pertanyaan anak-anak? Sebelum pembelajaran kita akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau punya mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.